Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan kelompok 2A, pelatihan dasar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 50. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat penting, yaitu visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Betul sekali Mbak Hilda, di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat, semangat cinta tanah air perlu terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda dan ASN sebagai pelayan masyarakat seperti narasumber kita kali ini. Oke, untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita Dion, Rafli, Rehan, dan Kadro. Mari kita mulai diskusi hari ini. Dion, menurut kamu apa makna tanah air di era digital saat ini? Menurut saya, cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui simbol atau seremoni saja. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan memberikan kontribusi positif pada masyarakat, menjaga persatuan, serta menggunakan teknologi dan media sosial secara bertanggung jawab. Jadi menurut Mas Dion ini rasa cinta tanah air harus tercermin dalam tindakan nyata ya? Betul, kecil apapun kontribusi yang kita lakukan untuk bangsa merupakan bentuk kecintaan terhadap Indonesia, Mas Irfan. Oh, baik-baik. Selanjutnya untuk Mas Rafli nih, menurut Mas Rafli apa yang membuat kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Oke, Mas Irfan izin jawab ya. Untuk Indonesia sendiri kan memiliki banyak keunggulan. Kita memiliki kekayaan budaya, bahasa, sumber daya alam, serta keberagaman yang tidak dimiliki banyak negara lain. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan juga nilai gotong royong. Namun, kenapa sih masih ada generasi muda yang lebih tertarik pada budaya luar? Nah, menurut saya kalau itu karena kurangnya pemahaman ya mungkin ya terhadap potensi dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu lebih aktif memperkenalkan budaya Indonesia melalui berbagai media yang dekat dengan generasi muda. Mic-nya masih mic-nya. Mikrofonnya masih mute Mbak Hilda. Untuk Rehan, kita sering mendengar istilah bela negara. Terus bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi gini Mbak, bela negara ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh TNI ataupun oleh aparat keamanan saja. Kita sebagai warga negara bisa menerapkannya melalui sikap seperti disiplin, taat aturan, menjaga persatuan, bahkan kita bisa menerapkan dalam bentuk kontribusi sesuai profesi kita masing-masing. Ya, kalau dalam konteks kali ini Mas Raihan kan calon ASN nih, kira-kira dalam konteks ASN itu gimana? Nah, menurut saya sebagai calon ASN, kita dapat menunjukkan sikap bela negara melalui pelayanan publik yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gitu Mas Ilman kurang lebih. Oke, baik. Selanjutnya Mas Kadek nih, atlet karate kita. Indonesia itu memiliki visi Indonesia Emas 2045. Apa peran ASN dalam mewujudkan visi tersebut? Oke, terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya pribadi, ASN itu memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat untuk mendukung Indonesia Emas 2045, di mana ASN ini harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya, kemudian meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, dan juga menjaga integritas dalam bekerja. Mantap sekali, Mas. Lalu gimana dengan kita sebagai CPNS BMKG, Mas Kade? Oke, terima kasih Mbak Hilda. Kalau menurut saya, sebagai CPNS BMKG yang nantinya bakal diangkat jadi PNS BMKG, kita ini memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan cepat, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat demi keselamatan dan kesejahteraan bersama.
Mantap sekali. Lalu, izin bertanya Mas Dion, menurut tantangan terbesar apa untuk generasi muda dalam menjaga rasa cinta tanah air saat ini? Mikrofonnya masih di mute, Mas Dion. Menurut saya tantangannya adalah derasnya informasi dari berbagai sumber yang belum tentu semuanya itu benar. Oleh karena itu, generasi muda seperti kita ini harus mampu berpikir kritis, kemudian menyaring informasi, juga tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten yang dapat memecah persatuan bangsa, seperti itu. Jadi maksudnya adalah literasi digital itu juga merupakan bagian penting dalam bela negara ya. Betul banget, menggunakan media sosial itu harus bijak ya. Kita harus melawan hoax, eh, karena itu merupakan salah satu bentuk bela negara di era digital saat ini. Baik, terima kasih Mas Dion. Sebelum kita akhiri, kami ingin meminta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Dimulai dari Mas Rafli, silahkan. Baik, mungkin pesan dari saya ya, yaitu yang pertama, cintailah Indonesia dengan terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, mungkin giliran dari saya. Untuk pesan singkat dari saya yaitu jadilah kita sebagai generasi yang berintegritas dan mampu menjaga persatuan bangsa. Mungkin itu saja. Kalau dari Mas Dion kira-kira pesan-pesannya apa nih? Kalau dari saya, yaitu gunakan ya media sosial secara positif dan bijak untuk menyebarkan semangat kebangsaan kita. Terakhir Mas Kadek, gimana kira-kira? Kalau dari aku, mungkin kita harus menghargai keberagaman karena perbedaan adalah kekuatan dari bangsa kita. Baik, diskusi ini diskusi yang sangat menarik ya. Dari diskusi ini kita belajar bahwa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan belaka. Benar sekali Mas Irfan, sebagai CPNS dan calon pelayanan publik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai bela negara, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Baik, mungkin bisa kita cukupkan. Saya Irfan. Dan saya Gilga. Kami mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.